Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa astaghfirullahal azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'ughliq wal khatimi lima sabaqa والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang saya hormati, saya cintai para ibu jamaah Masjid Zikir Pondok Pesantren Faizah Surabaya, pemirsa TV 9 Nusantara santun menyejukkan di mana saja berada yang saya hormati. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Al-Quran. Kali ini akan kita kaji Quran Surat Al-Qasas ayat 68 sampai dengan ayat 73. Hanya Allah lah penentu segala sesuatu. Kita awali dengan baca surat Fatihah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil awliya'i wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Bil Hasan Ali Syadili wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Billah Mustafa wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Billah Muhammad Qayyim Syekh Maulana Arif Billah Haji Abdul Ali wa masyayikhina muallimina nafa'al bi fid darani amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita dengarkan bacaannya surat Al-Qasas ayat 68 sampai 73. Disilakan Ibu Hajah Khairun Niswatin dengan Ibu Hajah Vina untuk membaca dan menerjemahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa huwallahu la ilaha illahu. Lahul hamdu fil ula wal akhirati wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmatan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmatan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah. Man ilahun ghairullah
Allahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan segala setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka, manusia, tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala puji baginya di dunia dan di akhirat. Dan baginya segala penentuan dan kepadanya kamu dikembalikan. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikanmu untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan? Dan adalah karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih buat Jahan Fatnis Batin, buat Vina. Pemirsa dan para ibu, kita pelajari bagaimana Allah saja menentukan segala sesuatu. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Wa rabbuka, dan Tuhanmu, yakhluqu, ia menciptakan, ma, apa yang, yasha'u, ia kehendaki, wa yakhtar, dan ia memilih. Allah yang menciptakan apa saja yang kehendaki, dan Allah yang memilih, Allah yang menentukan. Maka nanti tidak ada lahum bagi mereka al-khiyaratu, pilihan lain. Kalau sudah Allah menciptakan A, enggak ada pilihan lain. Sekarang iya ya Allah, saya laksanakan. Tidak ada pilihan bagi manusia untuk memilih pilihan lain kalau sudah ditentukan oleh Allah, kalau sudah dipilihkan oleh Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah dari sifat kekurangan. Maha suci Allah dari sifat yang kurang baik. Allah enggak adil, maha suci Allah dari sifat enggak adil. Allah tidak maha mendengar, maha suci Allah dari sifat tidak maha mendengar. Subhanallah, maha suci Allah. Wa ta'ala, dan maha tinggi, amma, dari apa yang yusyrikun, mereka sekutukan. Pemirsa, Allah lah yang menciptakan, Allah yang menghendaki, Allah yang memilih. Hanya Allah yang menentukan. Kalau sudah Allah menentukan sesuatu, maka tidak ada bagi kita cari yang lain. Ya apa yang ditentukan oleh Allah itu. Tidak ada bagi kita pilihan mau kita, tidak ada. Ketepatan saja mau kita sama takdir Allah. Bisa juga mau kita tidak sama dengan takdir Allah. Ya manut pilihan Allah. Tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah.
Allah Maha Suci dari sifat kekurangan, pasti benar. Allah Maha Tinggi, tidak ada yang ngatur. Allah Maha Suci Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Enggak ada fungsi dari selain Allah. Tidak ada apalagi, enggak ada kuasa dari selain Allah. Tidak ada penyebab satu dari selain Allah. Segalanya berjalan sesuai dengan takdirnya, irodahnya, kodoknya. Tidak ada dari selain Allah. Enggak, itu usaha itu hanya perantara saja. Tapi penentunya adalah Allah saja. Lanjutnya Allah berfirman, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa rabbuka, dan Tuhanmu ya'lamu maha tahu ma apa yang tukinnu menyembunyikan suduruhum dada-dada mereka, hati mereka. Wa ma, dan apa yang yu'linun mereka nyatakan, mereka tampakkan. Allah maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Maksud sesungguhnya apa, diomongkan apa, Allah maha tahu. Ini betul. Allah maha tahu. Maksudnya itu ngerusak tapi diomong bantu, Allah maha tahu. Ya, maksudnya itu menyampaikan apa, dongkol hatinya, tapi dengan kedok melakukan kebaikan, Allah maha tahu. Dan pengetahuan Allah tidak tanpa konsekuensi. Tidak tanpa konsekuensi itu apa? Pengetahuan Allah pasti berakibat apa? Akibat balasan. Kalau baik surga, kalau jelek itu pasti tidak ada makan siang gratis. Maksudnya tidak ada balasannya. Kok serius kabeh sih tadi ini? Allah yang menentukan, tidak ada yang bukan Allah penentunya. Maka apapun yang terjadi pada kita sadari ini yang noto Allah. Maka tidak ada kata-kata gara-gara iku saya boleh ngene. Itu karena kita enggak tahu. Gara-gara sampean boleh ngene, coba sama gak ngene pilihan. Nah gitu, itu bujukan setan. Kata-kata setan, andai kata, kalau saja, ya seandainya, coba gak ngono, jatuh Kalau Bang Mulo, itu adalah kata-kata bisikan setan masuk ke dalam hati kita, jadi nafsu. Gara-gara sampean boleh gini, marah-marah kepada yang jadi gara-gara. Tidak ada. Penentunya adalah Allah. Harus kembali, oh nggih Gusti Allah ngatur, matur Gusti Allah mesti wonten hikmah. Nggih Allah muga kula saged sabar, muga kula saged ridho nrimo, muga saged ikhlas gitu. Jadi enak hatinya. Lah kalau tadi gara-gara, ya. Kalau saja tambah sedih. Allah yang maha tahu apa yang ada, apa yang ada pada hati kita. Makanya jangan ada hati tidak baik. Nggih. Jangan ada hati jahat, pasti berbalas. Nggih. Ndak ada kejelekan nggak balas neraka, itu ndak ada. Ndak ada kebaikan nggak balas surga, itu ndak ada. Jadi hati kita cuci, dibersihkan kinclong hanya untuk kebaikan saja. Allah tahu, Allah lihat terus, nggak pernah ngantuk aja, nggak pernah, ketip juga nggak pernah. Lah kita ketip itu. Ya. Allah itu la ta'khudhusinatu wa la naum, nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Ngapain? Memperhatikan terus itu. Qayyum, terus mengatur hambanya. Bikin pengaturan ya, kayak puzzle gitu ya. Ini pas. Terus dia bilang, ketepaan niku mau. Ketepaan piye sih? Ditoto Gusti Allah baik-baiknya kok ketepaan. Jadi ketepaan itu sebenarnya adalah terima kasih Allah, panjenengan atur sebaik-baiknya gitu loh nggih. Ketepaan aku pas butuh wong pas teko. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah memberi, pas aku butuh dikirim orang yang memberi ngoten lho nggih. Jadi mboten ketepaan niku mboten nenten. Sakniki bahasa tauhid mangke. Alhamdulillah Gusti Allah paring. Ngoten niku mesti tambah akeh paringe Gusti Allah. Nggih. Dadi ati niku sambung kali Gusti Allah terus.
wa huwallahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wa fil akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wa huwa dan dialah Allahu Allah la ilaha tidak ada Tuhan illahu kecuali dia. Lahul hamdu miliknya lah puji segala puji. Fil ula di dunia di kehidupan yang pertama itu dunia, wal akhirah dan di akhirat. Walahul hukmu dan baginya lah penentuan segala sesuatu. Penetapan hukum, penentuan segala sesuatu adalah Allah. Wa ilaihi dan kepadanya lah turja'un kalian dikembalikan. Karena Allah itu Tuhan, maka kita menghamba hanya kepada Allah saja. Kita bersatu hanya kepada Allah saja. Kita mengabdi hanya kepada Allah saja. Kita ibadah hanya kepada Allah saja. Kita melakukan apa saja hanya untuk Allah saja. Itu baru baik. Kalau bukan untuk Allah, nggih digoda setan mau. Aku tak ngene-ngene, kok cek ngene. Nah, niku akhirnya berjadi aku kok gitu jadinya. Padahal segalanya adalah ditentukan oleh Allah. Maka yang kita hamba Allah, yang kita sembah Allah, yang kita puji Allah, Allah Maha terpuji. Apa maksudnya Allah Maha terpuji? Memberikan terbaik untuk manusia. Meskipun pemberiannya itu berupa ujian. Orang kalau diuji biasanya bersyukur apa ngersolo? Ngersolo. Mosok enten wong diuji bersyukur, nek pun pinter diuji bersyukur, nek dereng pinter diuji ngersolo. Lah ngaji ngerti dijak pinter, nggih ya. Bagaimana diuji mboten ngersula? Napa sing ngersula ku bahasa Indonesiane? Mengeluh. Mengeluh nelongso niku padha kali ngersula. Bagaimana caranya diuji niku ndak mengeluh, ilmune dipasang. Bahwa ujian itu adalah wujud sayangnya Allah pada kita. Wujud rahmanya Allah pada kita. Oh diuji kok disayang. Lah kalau enggak diuji kan enggak naik kelas. Ya. Kalau enggak diuji mbon saged naik pangkat. Maka oleh Allah diuji supaya derajatnya tinggi. Oleh Allah diuji supaya Allah mengabulkan doanya. Orang diuji itu biasanya kan sedih gitu nggih. Bisa juga mazlum teraniaya. Niku nek ndonga-dongane mustajabah. Nek ndonga lak tawon antadoro. Ya Allah, Masya Allah. Ngoten ta? Niku Gusti Allah seneng ngrungokno swara ngoten niku. Makane nek Allah niku mencintai seorang, idza ahabballahu biqaumin ibtalahum liyasma'an tadarruahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum maka Allah mengujinya supaya Allah mendengarkan suaranya yang lembut ketemu Allah. Tadarru niku cara Jawa DP. Ya Allah, tidak ada yang saya minta selain Engkau ya Allah. Ya Allah, mboten saged nulung dan panjenengan ya Allah. Sing saged ngabulna mboten wonten ya Allah panjenengan ya Allah kula nyuwun ya Allah gitu. Itu tadarruk nggih. DP mohon kepada Allah. Allah seneng permohonan seperti itu. Kan dekat toh. Lah kalau kita mendekat itu Allah seneng, Allah lebih dekat lagi. Niku alhamdulillah segala puji bagi Allah. Meskipun ngasih kita ujian, sebenarnya adalah nikmat agung yang diberikan kepada diuji. Bagaimana enggak di sepuro dosane kabeh dongane angkat derajate. Nggih mesti kesenengan toh. Tapi rupa ujian, kadang-kadang ati dereng padang rada peteng ngersula, napa malih nyalahno, undamono, napa undamono niku. Undat-undat. Oke, Masya Allah. Kita coba terus belajar membersihkan hati. Bagaimana tetap walahul hamdu fil ula wa fil akhirah. Bagi Allah lah segala puji di dunia dan akhirat. Bagaimana kita selalu memuji Allah. Dikasih nikmat memuji itu mesti ini normal. Alhamdulillah. Kalau diuji lalu bisa memuji Allah. Lah itu yang perlu ilmu. Karena Allah itu firman-Nya lahul hamdu fil ula wal akhirah. Allah itu maha terpuji di dunia dan akhirat. Sekarang terpuji nanti di surga juga terpuji. Masya Allah. Dunia itu contoh akhirat. Jadi dunia itu adalah market dari akhirat. Kalau akhirnya surga, dunianya ya tentram hatinya. Kalau akhirnya neraka,
Dunianya niku nggih nebati sing gopo kabeh bingung repot merencanakan suatu hal yang tidak baik, khawatir ketahuan, khawatir ada pembalasan macam-macam. Itu kalau akhirnya neraka, dunianya enggak tenang, dunianya enggak ada bahagia yang sebenarnya. Ada bahagia dibuat, ada bahagia sebenarnya. Bahagia itu dirasakan, bukan dilihat orang. Ya, biasanya kan gitu. Senenge wong iku padahal dia sendiri susah. Senang itu di hati. Allah maha terpuji di dunia akhirat. Ternyata di akhirat itu masih ada kelompok seperti ini masih ada. Ngomong-ngomong, alhamdulillah kita bersyukur ya Allah kayak surga. Ini kus enten, alhamdulillah masih ada di surga. Tas ya tetep, makanya tuh, ayo nang ini kiai kok takon nopo, tas enten surga. Makanya mboten percaya dibuktekno mawon. Lho tengene hadis sing ngonten enggak, mangke terus ketemu kiai ini ngonten, terus takon nopo seorang kiai ini. Wal hukmu, dan bagi Allah lah penentu segala sesuatu, lahul hukmu. Allah lah penentu. Napa mon sak kersane Gusti Allah. Menurut manusia baik, menurut manusia jelek. Nggih, menurut Allah, menurut manusia baik, menurut Allah jelek. Ya menurut Allah yang benar. Nggih. Menurut manusia jelek, tapi menurut Allah baik. Ya menurut Allah yang benar. Maka sekarang dipakai pedoman adalah bagaimana ketentuan Allah saja. Bagaimana ajaran Allah, bagaimana syariat Allah. Itu hukum, itu hukmu, itu penentu. Allah adalah penentu. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kita semua dikembalikan. Apanya? Urusannya dikembalikan kepada Allah, bukan badan kita kembali kepada Allah, bukan. Urusan kita dikembalikan kepada Allah, maka dibalas baik dengan surga, jelek dengan neraka. Sebelum dilanjut ada yang tanya? Monggo silakan Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Nyai, saya mau tanya. Tadi Bu Nyai sudah menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan, kita nggak bisa milih. Walaupun itu ada suatu kejadian, itu semuanya atas karena Allah. Gitu. Tapi kadang-kadang Bu, saya sebagai manusia itu kadang-kadang masih tergelincirnya, wah gara-gara iki paling gara-gara. Nah bagaimana Bu Nyai ya untuk bisa caranya gimana supaya kami tidak tergoda oleh bisikan setan, tidak tergelincir seperti itu lagi gitu. Terima kasih Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang menentukan. Begitu terjadi gara-gara kamu sih. Coba aku kayak gitu tadi kan enggak gini. Itu kan bisikan dalam. Bagaimana supaya bisikan itu hilang? Nomor 1 bunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku minta perlindungan kepada Allah dari bisikan setan yang terkutuk. Itu pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay. Setelah itu dilanjutkan la haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada usaha dan kekuatan kecuali dengan Allah. Setelah itu apa? Hatinya yang bening, hatinya yang buruk dibeningkan, digosok. Hati kamu supaya tahu ini Allah yang menakdirkan, ini Allah yang ngatur, ini Allah yang menghendaki, ini terbaik untuk saya. Biasanya kalau gitu itu terus cemberut apa senyum? Betul, kalau pas ada ujian gitu loh, cemberut. Ketika cemberut langsung senyumlah. Sulit toh? Jadi kok tapi Allah yang menghendaki kok. Langsung tidak iya ya Gusti Allah. Jadi kalau senyum itu langsung bahagia itu hanya dari Allah. Begitu senyum Gusti Allah sing ngersakno. Oh nggih Gusti Allah ngapunten. Apa intinya? Zikrullah, ingat Allah. Bagaimana kita dalam suatu kejadian otomatis kita ingat Allah. Berarti mulut ini kita pakai zikir terus, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu apa gitu, kalau kita terjadi loh, nah, bukan Allah toh yang disebut, loh kurang ajar, apalagi, astaga, podo ae, nopo astaga. Ketika kita bunyi, ya Allah,
Nggih, ketika kita bunyi ya Allah, niku tanpa kita sadari Allah datang, Allah memberi pemahaman, Allah memberi ketentraman. Nggih. Jadi intinya apa? Ingat Allah. Makanya Allah itu nyuruh kita uzkurullah dzikron katsira. Zikirlah kepada zikir yang banyak. Zikir banyak itu membekas, mempengaruhi hati. Ada apa saja terus ingat Allah. Orang itu kalau mencintai sesuatu banyak nyebutnya. Kita cinta Allah banyak sebut Allah. Nanti kalau ada apa saja, ya Allah, enggak sih Allah yang noto, ya Allah. Jadi kita segera ingat Allah. Segera kita ada ketentraman hati. Segera kita hilangkan kegelapan hati. Dikasih cahaya, cahaya percaya kepada takdir Allah. Segera nggih Allah, ini engkau yang menakdirkan, terus senyum. Senyum itu terus akhirnya segera sadar, iya sih, lapo urip digawe susah, wong urip seneng digawe susah, gitu nggih. Selanjutnya Bu Hami ada pertanyaan, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai, di sini saya mau menanyakan hampir dengan sama dengan Bu Tati tadi. Cuman yang saya alami di sini setelah sepeninggalnya suami, itu saya kok merasa salah terus gitu. Dulunya itu saya rasakan beliau itu kan memang selalu nurut kalian tiang istri ngaten. Nah, diganjar Allah sakit nggak bisa bicara. Itulah yang saya membuat rasa khawatir, jangan-jangan karena karena dia selalu penurut dan kalau saya punya kemauan apa-apa mesti diikuti. Tapi sementara kalau beliau kepingin sesuatu, saya nggak setuju gitu, dia juga manut, mboten manut. Akhirnya kan saya takut apa barangkali ngendem, gak gelem ngomong, akhirnya mboten saged bicara niku sakite, lah kula maraos dosa mawon ngantos sak mangkin. Oleh karena itu sekarang beliau sudah wafat. Untuk menebus dosa saya itu saya selalu sholat ke Allah untuk beliau. Barangkali sholatnya waktu sakit itu ada yang enggak sempurna. Itu mudah-mudahan diterima oleh Allah dan pahalanya disampaikan kepada beliau. Kan salah satu ada kan untuk menghapus dosa dengan amal yang berguna kan gitu. Insya Allah dibutuhkan untuk menghilangkan rasa takut dosa terus niku dos pundi. Ngantos sak mangken tasik ketakutan. Matur nuwun nyon jawabipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hatinya iman kepada takdir Allah. Itu bukan karena saya, karena takdirnya Allah seperti itu. Iman itu kudu kena 6 ya. Syaratnya iman pada takdir, dan itu dilebokno jero ati, iman pada takdir. Apa yang terjadi suaminya sakit? Ya karena takdir Allah, bukan karena salahku. Itu harus dimasukkan dalam hati. Kalau kita seperti itu, salahku orang yang nggak ada kan terus hidup kita nggak ada bahagia. Padahal Allah berfirman, yuridullah bikumul yusra. Allah menghendaki kamu hidupmu gampang, senang. Bukan usr, sulit, susah, bukan. Nah itu takdir Allah. Kalau toh kita ada merasa salah, kita lakukan apa yang manfaat untuk dia dengan mengkodok sholatnya baik. Dengan istighfar untuk dia baik, baca Fatihah untuk dia baik, tahlil baik, sedekah baik, senyum atas nama suami. Apapun kebaikan kita lakukan akan disampaikan ke sana. Tetapi tidak boleh kita menyalahkan diri sendiri, itu namanya takdir. Iman pada takdir tasik kadang-kadang hilang. Iman itu kadang-kadang teko, kadang-kadang hilang, kadang-kadang tambah, kadang-kadang kurang, kadang-kadang tipis, kadang-kadang tebal. Maka ketika kita merasa salah atas sakit suami mungkin karena saya, niku harus segera takdire Gusti Allah niku, bukan karena sesuatu. Manusia kalau terjadi hanya itu jangan perantara saja, tapi penentunya adalah Allah. Lahul hukmu, nggih. Allah yang menakdirkan. Yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah yang bikin dia sakit, Allah yang bikin dia lebur dosa, Allah yang memilihkan dia lalu umurnya sekian. Tidak karena kita cepat mati, walaku rewel bae.
boten takdire Gusti Allah. Ngoten nggih. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Qul katakan Muhammad, ara'aitum bagaimana pendapat kalian in ja'ala jika telah menjadikan Allah alaikum atas kalian al-laila malam sarmadan terus menerus. Kalau dunia itu malam terus ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat, man ilahun Tuhan yang mana? Ghairullah selain Allah ya'tikum yang mendatangkan pada kalian bidyan dengan cahaya. Afala tasma'un, apakah tidak mendengar? Untuk memantapkan iman oleh Allah kita diberitahu, diberi perumpamaan. Katakan Muhammad, andaikan malam itu oleh Allah dibikin terus menerus sampai kiamat, Tuhan mana yang bisa menghadirkan cahaya? Tuhan mana yang bisa mengganti malam dengan siang? Selain Allah? Tidak ada, karena memang la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Demikian juga yang malamnya. Qura'aitum in ja'alallahu 'alaikum an-nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Qul katakan Muhammad, ara'aitum bagaimana pendapat kalian in ja'alallah jika Allah menjadikan alaikum atas kalian an-nahara siang sarmadan terus menerus ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah, siapa Tuhan selain Allah ya'tikum yang mendatangkan pada kalian bilailin dengan waktu malam taskununa yang kalian tentram istirahat di waktu malam itu fihi dalamnya afala tubsirun, apakah tidak melihat? Ini Allah memberi tantangan untuk menguatkan iman kita. Hanya Allah saja yang bisa menentukan. Hanya Allah saja yang bisa bikin siang dan malam. Siang dibikin selesai ganti malam. Malam dibikin selesai ganti siang. Hanya Allah saja, tidak ada satu pun selain Allah yang dapat menggantikan malam dan siang. Gelap terus gelap, ya, enggak ada yang bisa ganti. Siang terus panas, enggak ada yang bisa ganti malam. Kalau bukan Allah. Nah, sebelum dilanjut ada yang tanya? Oh, monggo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punyai sing badhe kula tangletaken hampir kados Bu Hamim niku wonten sederek ipar niku napa sakit pun dibeto teng rumah sakit cek ngeten terus mantun niku akhire kan opname. Lah niku tasik pados sing nunggu terus keburu kabondut niku nggih ya napa niku dosane kula niku kula nunda nggih dos pundi niku dosane sing nunggu gak teko-teko niku nggih sing nunggu niku nggih nggih. Oke, pertanyaannya ada yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sakit, mau opname, masih nyari yang tunggu, gak budal-budal sampai kematian. Kematian apa kematian? Terus lalu apa dosa? Boten wonten sing dosa wong gak ono maksiat. Lah enggak ada pelanggaran hukum toh. Nggih, gak ada. Sampean lah kowe jek mulang, lah gak salah. Sampean lah aku jek ngeramut anakku, lah mboten salah. Sampai jek ngeramut bojoku gak ada salah. Lah terus sampai kematian, lancene pun wayahe mati, masuk saged diundur. Nggih. Idza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal tiba maka tidak diundur, enggak bisa diundur, dimajukan sesaat pun. Nggih, dibawa ke rumah sakit nggih mati, enggak dibawa ke rumah sakit nggih mati. Ono sing nunggu nggih mati, gak ono sing nunggu nggih mati. Anjene wayahe mati. Kabeh kate Ya Allah, nggih pancene dadi tidak ada yang salah, enggak ada yang dosa. Takdire ngonten.
Kan malah enak, nggak sampai ke rumah sakit. Dereng rumah sakit toh? Dereng lah nggih. Main rumah sakit dawa urusane. Gitu nggih. Nunggu ini, dereng malah biayane misalnya. Takdire ngonten. Dan takdir Allah untuk orang yang beriman itu yang terbaik menurut Allah untuk manusia. Makanya orang beriman itu didapuk nih? Diberi lakon, diberi lakon ya, diberi lakon, dipilih melakukan apa saja, yaitu terbaik. Diberi lakon, tahu lakon? Lakone dadi bojo sing diseneni sing lanang. Lakone dadi bojo lanang diseneni sing wedok. Niku didapuk ta namine? Sing dapuk Gusti Allah. Mboten polane dapukane dadi niku sing nata Gusti Allah. Maka tidak ada yang perlu disesali. Nyesali niku akhirnya nek ngelakuin gak bener niku godone setan. Mboten percaya kalih rukun iman takdire Gusti Allah. Ngoten nggih. Nah, kembali kepada ayat tadi. Allah itu nakdirkan ada yang lanjutnya menunjukkan wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa mir rahmatihi, dan termasuk dari sebagian kasih sayangnya Allah adalah ja'ala, Allah menjadikan lakum bagi kalian al-laila malam, wan naharo dan siang. Enggak pernah terasa toh? Lo wis bengi, lo jawan, mbon tahu kerasa matur Gusti Allah digenti malam itu. Mboten ngoten ta? Ruwe lo. Lah kok seperti ya Allah, ja'ala menjadikan lakum bagian al-laila malam, wan naharo dan siang. Untuk apa? Litaskunu, supaya kalian tentram, istirahat, damai, tenang dengan keluarganya, dengan suaminya dan istrinya, dengan anak-anaknya, fihi pada malam itu. Walitabdahu, dan supaya kalian mencari min fadlihi dari karunia Allah. Siang hari dipakai cari karunia Allah, cari rezeki halal barokah, cari ilmu, cari itu siang hari, tidak malam hari. Makanya kerja malam hari itu sebenarnya hindari. Kenapa? Itu loh waktunya taskunu nafi. Waktunya kalian istirahat tenang di waktu malam itu, bukan kerja di waktu malam. Seyogianya hindari kerja waktu malam. Okay. Malam supaya istirahat, siangnya dikarunia Allah supaya apa? Wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian berterima kasih kepada Allah. Maturuni Allah. Coba kalau siang nyari karunia Allah, yang kerja, yang ngajar, yang apa saja, kemudian malam capek tidur. Okay. Tidur masih senang lagi, ada anaknya, ada suaminya, ada istrinya, bikin film lagi misalnya. Sunnah Rasul, apa sunnah Rasul itu? Salah sunnah Rasul. Itu ada kebahagiaan tersendiri. Malam hari, tenang di rumah, di RS. Bukan malam hari kelayapan. Makanya sesuatu yang terjadi ketidakbaikan itu biasanya malam hari. Lalu Allah ngajari kita supaya berlindung dari malam hari. Apa itu firman Allah? Hafal toh? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejelekan malam apabila sudah gelap. DRS kalau malam di rumah saja. Apalagi wanita malam-malam di luar, akeh codot. Mangke dipangan codot. Jaga diri. Lo codot lak makan pelem toh kok makan wong. Masya Allah, DRS di rumah saja, pria saja baik di rumah apalagi wanita. Maka keluar malam kalau ada jaminan aman saja. Karena akan kewajiban saja, jika tidak maka hindari. Oh, pelajaran Allah pada kita kali ini adalah suatu yang mestinya membuat kita
terbelalak, terkaget, oh ternyata gitu kan. Ternyata Allah berfirman, yang menciptakan apa saja, yang menghendaki apa saja, yang memilih apa saja, yang menentukan apa saja, kata Allah, saya Tuhan Allah. Yang selama ini terjadi pada kita, kok ngene, ternyata hati kita hanya satu, bisanya tentram adalah apa? Kembali kepada Allah. Ya Allah, matur nuwun, Engkau yang menentukan, Engkau yang memilih, Engkau yang menghendaki. Itu baru kita merasakan ketentraman, karena memang Allah saja yang menentukan. Kemudian hati kita supaya tetap dalam kejernihan, maka harus menyadari setiap saat bahwa apapun yang terdetik dalam hati didengar Allah, diketahui Allah, disaksikan oleh Allah, dilihat oleh Allah. Maka jadikanlah hati kita terus nasihati, berdetiklah hati yang baik-baik saja. Kalau buruklah, ya Allah kok jahat, astagfirullahaladzim, ngapunten, boten ya Allah, ngapunten ya Allah. Meskipun enggak ngomong apa-apa, tapi terdetik jelek, nyadari Allah, mendengar, ya Allah ngapunten Gusti Allah, minta tolong ya Allah, dimaafkan ya Allah, dibimbing ya Allah, dan seterusnya. Termasuk kalau kita sholat lola lali, lalinya ada lolanya enggak ada ya, bolak balik imang papat apa telu, iya lola. Maka segeralah hati matur, ya Allah ngapunten nyuwun panjenengan bimbing ya Allah, ya dalam sholat itu. Ketika lupa, ya Allah ngapunten panjenengan bimbing ya Allah, niko 3 napa sekawan Gusti Allah. Itu Allah langsung kasih petunjuk. Iki sik telu, lah sik mari sik tas tahiyat awal iku, oh nggih langsung. Atau iki 4 lah supaya bala-bala pas ngadeg mah pas anake nangis, oh nggih. Allah langsung bimbing. Jadi segeralah hati kita komunikasi kepada Allah. Jangan terus kita jauh kepada Allah. Piye sih. Kalau memang tidak bisa komunikasi dan tidak ada keputusan, maka tinggalkan yang ragu-ragu, tetapkan yang yakin. Yang yakin berapa? Nek telu jelas wise, 4 sing wis durung gitu kan. Berarti tetapkan yang yakin. Yakin berapa? 3. Ragu-ragu 4. Maka berarti baru 3 tambah 1 lagi. Ternyata 5, enggak apa-apa, sudah terlempar setan yang menggoda dengan cara tetapkan yang yakin. Sudah, kemudian Allah berfirman bahwa Tuhan hanya Allah saja dan segala puji bagi Allah. Apapun terjadi, memujilah Allah. Dikasih nikmat pasti alhamdulillah, dikasih ujian tetap memuji. Karena apa? Di balik ujian ada ampunan, ada derajat tinggi, ada kabul doa. Kenapa enggak suka? Kenapa kita enggak seneng? Diampuni dosa, dikabulkan doanya, dilebur, diangkat derajatnya. Pasti suka. Maka pujianlah di balik ujian. Memuji Allah, ampunan di baliknya. Dan segalanya yang menetapkan Allah, nanti kita kembali juga pada Allah. Kalau kita dijahati, maka kembali ada hitungannya kepada Allah nanti. Ya, dari Allah ada hitungannya. Kalau kita menjahati, ya sebaliknya ada itu akan penderitaan, balasan dari jahat kita. Maka selalu dibersihkan. Allah begitu maha kuasa tak terbatasnya. Salah satunya adalah kalau saja malam itu tetap malam, enggak ada yang bisa ganti siang. Kalau siang itu tetap siang, enggak ada yang ganti malam selain Allah saja. Maka Allah ciptakan siang dan malam supaya kita merasakan kenikmatan hidup, supaya berterima kasih pada Allah. Siang istirahat, malam istirahat, siang cari karunia Allah. Maka kita bersyukur. Bersyukur itu apa? Bahagia. Matur nuwun Allah senang. Hidup kita supaya bahagia. Banyak bersyukur kepada Allah. Pemirsa, semoga kita diberi ilmu manfaat oleh Allah. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.